Baiklah, kali ini kami akan sharing kisah-kisah hantu yang ada di daerah asal kita ya, Dan. Ya, yaitu Desa Baru, New Village. New Village di Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. ya, Kalimantan Tengah. Ini yang pertama akan kita bahas yaitu tentang kuyang, atau biasa kita kenal di kampung itu namanya hantuan. Mungkin di setiap kampung di Kalimantan namanya berbeda-beda. Mungkin. Kami tidak tahu juga. Tapi khususnya daerah Kalimantan itu akrabnya disebutkan kuyang. Ya, biasanya kuyang. Dan orang luar Kalimantan juga mengenalnya sebagai kuyang. Dan kalau nggak salah, kalau daerah Bali itu namanya leak ya. Bukan kayaknya. Bukan. Kayaknya leak tuh ada ini apa? Ada yang pastinya bukan kuyang, tapi kayak kepercayaan mereka di sana juga. Oh. Hantu juga. Bukan, ya hantu lah bisa disebut hantu. Tapi bukan kuyang. Tapi bukan kuyang. Oh. Saya kira sama. Tidak, Beda ya. beda. Kalau untuk kuyang ini di Kalimantan khususnya biasanya itu perempuan. Ya, betul. Perempuan. Tapi sebenarnya saya pernah mendengar konten horor juga yang mengatakan bahwa kuyang itu ada juga yang laki-laki. Yang laki-laki. Ya, cuman jarang katanya. Jarang. Tapi kalau di kampung kami biasanya perempuan ya. Ya, betul. Tidak pernah mendengar kalau kuyang itu Laki-laki. Belum pernah lah. Belum pernah. Karena laki-laki kebanyakan rambutnya pendek. Yang kan rambutnya agak terurai. Iya. Tapi sebenarnya saya juga belum pernah melihatnya secara langsung. Sama. Belum pernah, walaupun tinggal di Kalimantan dan tinggal di kampung gitu. Ini tujuan kuyang nih sebenarnya apa sih? Yang spesifiknya di tempat kita ini apa? Nggak tahu kalau di tempat orang ya. Ya, kalau berdasarkan cerita orang-orang tua zaman dulu Ya, zaman dulu lah. karena kita belum pernah lihat, kita juga nggak tahu kuyang itu seperti apa. Ya. Cuman mendengar cerita-cerita dari orang tua, itu katanya kuyang itu tujuannya buat pesugihan. Pesugihan sama awet muda juga. Awet muda. Ya, gitu. Jangan-jangan Avatar itu kuyang. Kenapa? Oh, dia awet muda. Awet muda. Karena 100 tahun Hidup masih gitu, masih aja. dan masih kayak anak kecil dia. Betul. Terkurung di bongkahan es. Ini kan tadi tujuan kuyang itu kalau di tempat kami itu yang lebih atau pernah kami dengar sebagai pesugihan. Betul. Dan juga awet muda. Tapi saya pernah juga dengar konten horor mengatakan bahwa di daerah Kalimantan mana saya kurang ingat. Katanya bisa juga sebagai ilmu kebal. Kebal dari Bukan hukum. Kebal maksudnya tubuhnya kebal gitu. Mungkin tahan bacok seperti apa itu. Pernah saya dengar narasumber dari Kalimantan di channel YouTube lain diundang kayaknya. Katanya itu bisa juga diperuntukkan untuk ilmu kebal tubuh kita kalau kita menjadi kuyang gitu. Nggak tahu kalau di tempat kita ya. Kalau tempat kita kan sering kita dengar pada umumnya itu pesugihan dan juga awet muda katanya. Iya. Tapi saya lihat tua-tua di sana dan Berarti tidak ada yang menjadi kuyang kalau di sana tua-tua. iya. Ya tua-tua memang umurnya sih. Kusum anjir. Untuk konsumsi dari si kuyang ini, bahan makanannya ini apa sih sebenarnya? Mungkin sama kayak kita, dan 4 sehat 5 sempurna juga. Sempurna, tapi lebih ke horor kalau kuyang. Iya, yang saya tahu kuyang itu mengonsumsi darah ya. Nyedot darah orang yang mau lahiran sama katanya orang yang sedang haid juga bisa. Iya, betul, orang 6 bulan lah.
cewek-cewek menstruasi itu, makanya jangan di sana itu nggak boleh sembarang buang ini apa pembalut itu, karena itu bisa jadi incaran kuyang. Cuman kalau jadi incaran kuyang, emang kenapa ya kalau udah ya mungkin dikonsumsi sama kuyang ya, emang apa yang akan terjadi? Makanya itu saya sebenarnya bingung cara aku yang mengonsumsi hal tersebut itu masih, kalau di daerah kita ya, karena tidak ada tempat kita untuk bertanya sebagai anak muda, masih ngambang gitu. Betul. Caranya ini gimana? Dia mengonsumsi darahnya gimana supaya maksud saya disedotkah, di apa itu masih tidak tahu. Betul. Apakah diseruput kan? Diseruput kayak kopi kan? Iya, itu masih kurang tahu kalau untuk cara dia mengonsumsi darah ini. Yang jelas yang diceritain orang tua itu ya dia cuma incar darah. Terus ini juga saya pernah dengar dan katanya kuyang itu kan manusia juga. Dan di sana itu sangat hati-hati ketika ada wanita-wanita yang lagi hamil. Karena kan kadang di kampung itu ada yang diindikasi kuyang nih, katanya. Jadi hati-hati kalau yang bersangkutan itu mendatangi wanita yang hamil, itu katanya hanya cukup dengan dielus saja perutnya. Itu yang di dalam bisa cara mengonsumsinya bisa seperti itu ya. Betul. Enggak yang harus dia berubah jadi kuyang. Keadaan dia masih manusia saja itu bisa, katanya. Dan orangnya juga kan asumsi saja. Betul. Tidak ada bukti sama sekali. Ini kita cuma mengatakan yang pernah kita dengar. Betul. Asumsi juga, tidak ada bukti sama sekali. Dan kuyang ini job desk-nya dia itu malam biasanya. Betul. Tidak pernah ya kalau saya sih tidak pernah dengar kuyang ini melakukan pekerjaannya siang itu tidak pernah. Iya, pasti malam biasanya. Sejenis ini juga mungkin ya, mereka itu makhluk nokturnal juga. Kayak kelelawar. Jadi produktifnya malam hari. Tapi kelelawar ada yang pusat darah juga. Tapi kalau di tempat kita, daerah kita khususnya di Indonesia itu tidak ada. Betul. Di Amazon kalau tidak salah. Gitu. Ada yang kayak Dracula kayak gitu. Tapi setahu gue dan bukan cuma kuyang aja, kebanyakan hantu memang aktivitasnya malam ya. Iya betul juga sih. Semua hantu. Tapi kuyang ini sebenarnya tidak bisa kita kategorikan sebagai hantu juga. Karena kan dia manusia gitu. Kalau hantu kan dia orang mati atau orang meninggal. Betul. Jadi hantu, kalau kuyang ini kan dia manusia dan menjelma sebagai makhluk nokturnal. Ya, jadi kayak agak beda lah sama hantu gitu. Selanjutnya ini kita akan membahas panguluh ya. Tapi kalau saya tidak tahu sih di luar Kalimantan itu ada nggak sih hewan atau makhluk seperti ini gitu. Panguluh gitu ya. Panguluh. Betul. Makanya tidak tahu saya namanya selain panguluh gitu. Karena tidak ada yang pernah membahas spesifik panguluh di tempat kita. Betul. Gambarannya itu tidak ada kalau di luar Kalimantan. Iya. Belum pernah dengar sih kalau saya. Sama dengan aku juga belum pernah dengar panguluh di luar itu apa ya. Iya. Tapi mungkin ya ada kemiripan ini di antar daerah itu ya yang namanya hantu ya. Bisa jadi di Kalimantan ada, di luar Kalimantan ada, tapi mungkin namanya berbeda. Ya. Cuma kita belum tahu sejauh ini ya. Ya. Panguluh itu apa di tempat lain. Kalau kayak Sandah, tempat kita kan Sandah. Kalau di luar Kalimantan misalnya orang bilangnya Kuntilanak gitu. Kalau di Malaysia Pontianak gitu. Ya kalau di Malaysia itu namanya Pontianak. Memang Pontianak. Memang Pontianak. Memang seperti nama daerah. Ya betul. Katanya si panguluh ini di daerah kita ya, ini saya mengambil cerita di daerah kita karena saya belum pernah menemukan di luar daerah kita. Katanya panguluh ini makhluk jadi-jadian gitu. Makhluk jadi-jadian. Bukan hantu tulen gitu. Hantu tulen. Ya kayak bukan kayak pocong kayak bukan berasal dari orang yang sudah meninggal. Iya. Bukan. Cuman
Untuk spesifiknya saya tidak tahu, cuman dari kata orang-orang terdahulu, katanya si penguluh ini bisa menyerupai hadangan. Hadangan itu kerbau ya, Kerbau. bahasa Indonesia. Kerbau, bahasa Dan Indonesia. juga bisa menyerupai monyet gitu. Betul. Saya pernah dengar itu. Dan ada beberapa orang yang katanya pernah melihat kalau untuk dia berubah menjadi kerbau ini matanya merah. Bukan ya memang seperti kerbau tapi tidak seperti kerbau pada umumnya, karena munculnya pada malam hari di tempat gelap, matanya merah dan agak besar daripada kerbau pada umumnya. Katanya seperti itu. Kan kita juga belum pernah melihat gitu. Orang-orang dulu kan memang identik dengan hal-hal seperti itu, karena seperti kita tahu di desa kita itu dulu sangat sunyi sekali. Karena masih banyak pohon, masih hutan lah, masih banyak kebun gitu. Kalau sekarang kan udah banyak rumah dan segala macam. Supaya Indomaret pun masuk di desa baru. Alfamart katanya. Alfamart belum tahu sih. Nah, kalau untuk menjadi kera ini kan saya belum pernah mendengar orang yang pernah melihat ini. Mungkin Anda pernah nggak ada pengalaman teman atau siapapun gitu yang pernah cerita konsepnya dia menjadi kera ini gimana? Mungkin jadi kera besar atau gimana gitu. Ada nggak cerita-cerita seperti itu? Pernah ada yang cerita kayak gitu, dan yang saya ingat ceritanya itu dia menjelma itu nggak dikasih lihat. Jadi ada ceritanya nih ya. Ya. Kita kan memang berangkat dari cerita, karena belum pernah melihat juga. Betul. Jadi ceritanya itu ada katakanlah seseorang dia sedang ada perjalanan, kemudian istirahat di satu pondok. Istirahat di satu pondok. Kemudian ya bisa dibilang mungkin pedesaannya gitu ya. Banyak pohon-pohon. Pedesaan gitu, biasanya masih banyak hutan. Terus didatangi sama segerombolan kera. Berarti banyak ya? Iya. Kalau kera yang normal, itu kan dia paling cari-cari makanan atau kera tulen kayak gitu. Cuman kalau sudah yang namanya penguluh monyet, monyet itu dia bukan cari makanan, tapi dia ada yang hal aneh yang dia lakukan sama manusia. Seperti contoh, ini kalau saya nggak salah ingat ya. Berbeda dengan penguluh hadangan. Kalau penguluh hadangan apa dan yang dia lakukan sama manusia? Karena setahuku ya sejenis penguluh ini dia bukan hanya menakut-nakuti tapi bisa menyakiti manusia. Katanya pernah juga saya mendengar seperti itu. Ya betul ya. Yang pastinya ngejar. Ya gitu. Karena penguluh kalau hadangan dia munculnya malam hari, ngejar, mata merah, seram lah pokoknya. Betul. Ngejar katanya. Kan kita lagi-lagi kita mengaitkan perkataan kita di belakangnya ada katanya, karena kita sebagai anak muda sekarang kan susah untuk melihat seperti itu. Susah untuk menemukan seperti itulah. Nah, beda dengan penguluh monyet yang pernah saya dengar itu. Katanya penguluh monyet itu mengincar alat kelamin pria. Ini saya baru pernah dengar. Aneh kan? Nah itu kalau untuk monyet yang nggak normal gitu. Tapi dari segi bentuk ada yang berubah atau nggak ada dari sifat monyet yang seaneh itu, makanya diasumsikan ini penguluh. Cuma sifatnya aja yang membedakan. Iya betul. Tapi kalau dipikir secara logika ya bisa jadi dia rogoh-rogoh kantung nyari-nyari pisang gitu. Bisa juga. Terus ketemunya malah kalau kita terong bacem misalnya. Ya betul. Kalau kita berpikir secara logika bisa. Oke, selanjutnya Dan, nah ini saya penasaran nih, mungkin Dan di waktu kecil atau waktu masih di baru itu ada pengalaman horor apa Dan? Ini kalau pengalaman horor yang menurut saya paling epic, tapi ini juga saya tidak yakin 100% bahwa ini memang hantu gitu. Saat itu saya atau ketindihan. Ya. Jadi
ceritanya awal mula saya kan biasanya tidur waktu di kampung itu ada kelambu nyamuk yang dibagikan oleh pemerintah pada saat itu. Nah, mencegah DBD waktu itu. Itu kan transparan, yang bentuknya kayak jaring gitu ya. kayak jaring transparan. Jadi, nah pada saat itu saya kebetulan tidurnya itu di bawah palang kayak pondasi rumah gitu, karena rumah saya kebetulan tidak ada plafonnya. Jadi ada kayu yang melintang. Nah, jadi seperti itu. Pada malam itu saya mengalami reflux atau ketindihan. Terus badan saya tidak bisa gerak, saya juga tidak bisa berbicara. Tapi mata ini kebuka. Mata masih kebuka ya? Kebuka, melek. Jadi pas saya lihat ke atas ada sesosok, ini bisa saya asumsikan perempuan karena rambutnya Rambutnya panjang tapi menutupi mukanya, dan dia dari tubuhnya itu tidak kelihatan, kayak ada kain aja, kain sama rambut. Kain apa nih? Putih Kain putih, dan rambutnya panjang, menutupi mukanya, duduk di atas yang saya katakan tadi, kayak palang tadi, palang rumah saya itu. Saya kan tidak bisa gerak dan kayak agak blur juga kan. Kalau kita refleks itu penglihatan itu agak blur, cuman seperti nyata gitu. Bukan, ya kita tahu lah mimpi dan kenyataan itu bedanya. Betul. Kayak nyata. Saya ngeliat di atas ada sesosok itu duduk di atas palang tadi, di atas pondasi rumah tadi yang melintang. Saya mau teriak tidak bisa, saya mau gerak tidak bisa, mau baca ayat pun yang saya tahu juga tidak bisa, ayat kursi segala macam. Jadi pokoknya tidak bisa gerak segala macam. Itu takut sih, untuk pengalaman itu sangat takut pada saat itu. Itu yang dirasa paling epic waktu itu. Epic sekali, karena kan kayak nyata. Betul. Walaupun untuk refleks ini kan ada penjelasan medisnya, karena kita juga kalau penjelasan medisnya itu kita kelelahan ketika pagi hari bekerja, dan malamnya itu kita mengalami imajinasi seperti itu. Kalau Anda ada nggak sih pengalaman yang horor gitu? Oke. Kalau saya lihat-lihat makhluk aneh itu memang nggak pernah. Ya. Dari dulu nggak pernah. Jadi paling mentok itu ya ketindihan itu. Iya, ketindihan itu yang dirasa memang paling horor. Ya. Cuman ketindihan saya beda, saya nggak ada lihat makhluk aneh juga waktu itu. Karena memang kalau ketindihan itu kan badan nggak bisa gerak, kita nggak bisa ngomong. Betul. Dan seperti Dandi tadi katanya matanya masih kebuka ya. Nah kalau saya nggak bisa kebuka matanya, memang kayak orang tidur tapi mau bangun, mau ngebuka tidak bisa gitu. Mau ngebuka nggak bisa, mau gerak nggak bisa. Iya. Cuman pendengaran kayak masih mendengar gitu deh. Nah waktu itu yang terasa horor itu di samping nggak bisa ngapa-ngapain, itu kedengarannya seperti lagi hujan deras sama petir-petir. Jadi baca-baca ayat kursi segala macam itu dalam hati aja. Ya, sampai akhirnya ngomong ya. Iya betul. Sampai akhirnya bisa gerak, bisa buka mata. Ternyata harinya nggak ada hujan sama sekali. Jadi ya mungkin itu ya. Ya. Tapi kembali lagi seperti yang dibilang Dandi, itu masih bisa dijelaskan secara medis ya. Bisa jadi itu halusinasi aja. Betul, saya juga tidak yakin 100% juga. Cuma karena ngalaminnya masih kecil dulu. Entah SMP kayaknya dulu. Kayaknya juga saya SMP. Jadi rasanya kayak percaya nih hal mistis banget gitu. Dan juga sebelumnya pernah diceritakan sama orang-orang tua itu bahwa ketindihan itu ya sebenarnya ditindih sama makhluk halus katanya. Ya kalau di kampung kita kan seperti itu. Iya. Kalau di Palangkaraya juga saya pernah sebenarnya waktu di ketindihan di kos. Terus itu waktu subuh. Kenapa saya bilang subuh? Saya itu dulu waktu rajinnya sholat. Setelah sholat subuh kan jam 4 ya, tidur. Kayak seperti yang Anda alami juga. Tapi saya bisa membuka mata, cuman tidak ada melihat apapun. Tapi mendengar kayak pasar di halaman kos saya. Sebenarnya kos saya itu tidak ramai sama sekali. Jam 8, jam 7 atau jam 10
atau sore itu tidak ramai karena itu memang sunyi, daerahnya sunyi. Dan itu kejadiannya jam 5, tidak mungkin kan ada orang ramai kayak pasar subuh kayak pasar segala macam, kan sebenarnya juga tidak boleh ya. Setelah subuh itu kan memang sangat dilarang untuk tidur lagi. Iya, betul. Dan saya tidur mengalami ketindihan. Saya dengar pada saat jam 5. Kenapa saya tahu jamnya? Karena ketika bangun tuh saya cek jam. Nah, pada saat itu saya tidur terus ketindihan. Mata saya melek, tidak melihat apa-apa, tapi pendengaran juga kayak orang ramai, kayak pasar nih, banyak berbincang-bincang segala macam. Pokoknya ramai lah. Terus saya baca-baca dalam hati, saya usahakan bangun, terus kebangun, langsung senyap, langsung tidak ada suara sama sekali. Dan saya lihat jam, ternyata baru jam 5. Tidak mungkin kan jam 5 kan, karena saya juga tahu ya, kalau saya itu jam 8, 9 pun itu tidak ramai, sunyi aja gitu. Apalagi jam-jam 5 apalagi jam seperti itu. Betul. Mungkin sekian aja dari kami dulu. Seminggu lagi kami akan konten lagi dan membahas hal-hal lain lagi. Terima kasih.